banyak TV-wan. Emang saya di situ banyak TV-wan. Di ruangan Bareskrim. Nggak lama katanya Kapolres copot. Karena Kapolresnya baru. Dan untuk visum ada. Dan untuk Mbak kan kenal sama Pak Fedi mantan atas Nesa. Dicat lah sama si Mbak. Screenshotannya ada begini Mbak. Berhubung apa sendiri kan. Nah dari situ perkata si Fedi itu akan bisa. Barulah dari situ baru ada pergerakan untuk mengambil tersangka yang benar jelas untuk Bapak. Saya anterin memang ke tempat. Cuman dari situ foto dia saya nggak tahu ya, saya nggak sampai ke tempat tersangka itu nggak nomor tersangka. Enggak. Saya kurang tahu udah katanya interogasi. Izin saya potong, sebagai putra Pak Jamal ya? Iya betul. Mantu? Iya. Oh. Terus Enggak ke bawah ya. kejadiannya pada hari, tanggal, bulan? Kejadian pemukulan sih itu tanggal 15 Desember pada jam 11 siang. 11 siang. Ya. Awal kejadiannya bagaimana? Awal kejadiannya posisi Bapak mertua saya lagi di pemancingan di sini. Si Bidin sama RT datang ke sini, tapi dia cuma berdua. Nah, habis dari situ cocok sama Bapak. Posisi saya nggak ada di sini. Posisi saya masih Pak. Ya. Lanjut di untuk daripada nulis nanti semua substansi kan ya. Ditanya Pak Haji kronologis dari awal nggak? Berkali-kali datang masalah. Iya. dari awal Sebelum Iya, makanya kronologis awalnya kejadian. Sewa dengan yang sebenarnya. gitu. Jadi kronologis awalnya itu masalah lahan sama Haji Bidin. Lahan karena orang tua saya tidak tahu bahwa ini kepemilikan lahan siapa. Nah, orang tua saya sewa lahan ini ke Haji Bidin dengan nominal 30 juta. 30 juta berjalanlah, tapi setelah ini udah jadi semua lah pemancingan ini, datanglah kwitansi, itu pun tidak langsung orang tua saya. Didatangkan ke kios dengan nominal 12 juta. Siapa yang memberikan? Yang memberikan Eko itu sebagai apa? Eko itu yang sekarang ngolah pemancingannya, katanya dia sewa kontrak sama Haji Bidin. Oh, Haji Bidin. Ya. Nah, Eko yang ngasih ke kios katanya cuma 12 juta, tapi bukan saya yang nerima. Iya. Kwitansi itu, tapi kwitansi ada saya di mana? Saya pertanyakan 18 jutanya kemana? Nah, akhirnya perjalanan kontrak ini udah mau habis 1 tahun. Mau ya. Nah, otomatis saya sebagai mantu, saya ngomong sama orang tua saya, ya udah Bapak tadinya ini Bapak ke siapa, sewanya coba ke dia lagi, seperti apa jawabannya. Ke Haji Bidin. Walaupun saya tahu bahwa ini katanya tanahnya harapannya Haji Ali. Ya udah ke sana dulu di prosedur. Bapak saya ke sana sama adik saya, ditolak mentah-mentah, katanya ini suruh dibongkar. Nah, dengan alasan katanya mau dibikin jalan. Maaf, ada perjanjian khusus dengan Pak siapa yang punya ini? Pak Haji Bidin itu tertulis? Tidak. Oh, nggak ada. Kita tertulisnya hanya kwitansi. Hanya kwitansi. Ya. Nah, terus pertemuan kedua, adik saya datang. Haji Bidin lagi dipanggil, katanya tetap harus dibongkar. Nah, dengan saya ngomong sama adik, kalau emang dia minta bongkar, balikin penggantian ini dan penggalian. Kalau emang dari nominal 30 juta itu katanya 18 jutanya buat ngegali ini empang dari Beko, ya udah balikin kata saya. Dan ini bangunan pun ya ganti gitu. Nah, dia tidak mau, tetap harus bersikukuh dibongkar. Nah, yang ketiga, alasan untuk mau dibongkar lah, katanya apa mau bikin jalan. Nah, ke situ. Nah, terus ketiga, orang tua saya balik lagi ke sana dengan saudara saya sampai dia cekcok. Katanya ini mau diuruk, dibikin perairan oleh Pemda. Nah,
Nah dari situ berhubung saya tahu bahwa ini garapannya Haji Ali dari awal, saya udah diam. Akhirnya menurut saya informasi itu tidak masuk akal. Kalau status dari lokasi ini apa sebenarnya? Garapan. Garapan. Ya. Garapan. Garapan. Nah, terus pertemuan keempat kita di kantor RW. Hmm. Di kantor RW kita tetap suruh dibongkar dan kita dipaksa suruh tanda tangan Februari ini harus dibongkar. Dan saya berbilang nggak bisa. Karena kalau mau dibongkar itu ganti uang bangunan orang tua saya, ganti uang galian. Galian. Ya. Sebesar Uang bangun itu 165 juta kita bangun ini. Masih ini. Ya setelah masuk saung, terus Sisa itu. galian kita tahunya ngasih ke dia itu kontrak 30 juta. dari berapa lapak ini? Anunya, Kita cuman sekotak ini aja sih. kotak. Ya kotak kita persegi. Oh, iya. Dari sini itu. Nah, terus keempat akhirnya deadlock, tidak ada titik temu. Deadlock tidak ada titik temu karena dianya selalu intimidasi keluarga saya ke orang-orang. Akhirnya saya ke Muai lah, ke kantor Muai, ke Haji Ali. Saya bertanya masalah lahan ini dan saya ceritakan semuanya. Dia pun kaget. Haji Muhai atau Haji Muai. Muhai Ya. yang besi. Iya. Nah, terus dari situ saya dikasihlah ya udah, geng, kamu di situ aja nggak usah pergi, katanya. Akhirnya saya dikasih kwitansi sama Mai sebesar 10 juta 1 tahun. Ya, sama Haji Ali. Kwitansi atas Sewa nama lahan sewa. Lahan ini. Atas nama siapa, Pak? Atas nama istri. Oh, atas nama istri. Saya ambil alih ke atas nama istri karena Haji Ali itu kan sama Muai taunya saya, gitu kan. Makanya saya nyuruh istri. Nah dari situ akhirnya datanglah somasi, dan somasi itu pun menurut saya tidak logis Dari siapa? dari Haji Bidin untuk adik saya. Bunyinya somasi. Somasi satu itu harus segera bongkar dan hengkang di tempat ini tanpa syarat dalam tempo itu seminggu. Nah datang lagi somasi kedua kalau dalam Jangka berapa lama itu? dengan kurang somasi lebih kedua? seminggu dan 2 minggu. Oh, satu. Nah itu pun yang ngetik bukannya dari advokat, bukannya dari apa, saya tahu dari dia sendiri. Datanglah somasi kedua, dia mengutarakan kalau tidak dibongkar akan dibongkar paksa dan ditutup. Nah setelah ke bulan 11 ini dipagar Pak, dia bawa massa banyak dan dia bawa aparat kepolisian dan kita pun ada videonya. Posisi pemageran, posisi saya enggak ada di sini. Enggak ditunjuk surat dari sana, dari Polres? Enggak ada. Langsung saya pun, karena kan yang berhadapan awal kan orang tua, saya masih di rumah. Akhirnya datang ke sini, polisi itu di situ, dia ngaku polisi polsek. Kata saya minta sprint, dan saya minta KTA-nya. Nah tujuan bapak ke sini untuk apa? Ya saya untuk mengawasi pemageran ini, ya saya minta sprintnya. Kata saya minta surat perintah, nggak ada begini lah, kok nggak ada, katanya. Bapak nutup ini atas perintah siapa? Haji Bidin. Kamu kenal sama Haji Bidin? Saya bilang saya tidak, gitu kan. Ya udah, saya panggil Haji Bidinnya ke sini, gitu kan. Akhirnya di kata saya akhirnya dipanggil Haji Bidin, tetap ini di sampai rusak itu Pak. Itu sampai rusak harian itu. Yang rusakin dia sendiri. Ya karena kan nama dia di pagar pakai bambu. Dipagar pakai bambu. Setelah itu yang para pekerja itu saya nggak tahu ya, orang-orangnya itu saya kalau muka saya tahu tapi saya nggak tahu nama. Intinya itu orangnya yang kerja di dia. Nah terus udah pemagaran, nah saya kan tetap ngoceh-ngoceh sama polisi itu tuh. Nah terus polisi kata saya yang bikin keributan itu bukannya kami, bapak yang bikin keributan. Karena bapak ini ditutup, bapak diam aja. Kalau bapak sebagai aparat harusnya bapak menanyakan ditutupnya permasalahannya apa.
Jangan ngomong ke orang tua saya kalau emang ini apa ya bapak ke kantor polisi. Akhirnya udah kata saya ke kantor polisi. Kalau emang anda tidak apa namanya backing, dia bilang. Akhirnya dia mungkin polisi itu naik vital. Orang banyak kan polisi. Emang yang tertera di video itu yang aku polisi ada 3 yang saya screennya. Dari apa? Polsek Anit. Cilincing. Anit ngomongin si Buset, saya nggak tahu juga. Nah, terus ada lagi yang masuk polisi, emang kan nggak ke video karena saya udah ribut di sini, udah cekcok sama Haji Bidin dan di situ pun ada kayak di atas ya apa sih Buser itu mungkin atasannya paling tua lah, saya nggak tahu. Istri ngucap gini, kalau begini caranya anda backing sambil teriak istri kan. Tim lah dia. Iya, karena saya lagi debat sama polisi yang namanya Heri, katanya namanya itu Heri. Nah, akhirnya debat-debat. Ya udah kata saya ayo ke kantor polisi, ke polsek. Saya di polsek nunggu dari jam 10 pagi atau jam 11 sampai jam 4 sore. Orang itu dan polisi pun tidak ada yang nongol. Saya tunggu di polsek. Udah janji, udah Ya, janjian. karena kita ditantangin suruh ke polsek. Oh. Ya udah kata saya ayo ke polsek. Ya udah anda jalan duluan. Ada yang ketemu di situ? Tidak ada. Enggak ada. Saya tunggu di situ tidak ada. Akhirnya pas sore saya istri nemuin Kapolsek apa saya nggak tahu ya karena posisi saya pakai celana pendek nggak boleh masuk di situ. Ada siapa di situ? Di Sebagai situ, yang di polsek itu? di situ sih istri yang tahu ada siapanya. Enggak, maksudnya dari kepolisiannya. Banyak polisi-polisi. Nggak kenal. Nggak kenal. Tapi yang datang ke sini pemageran yang di bawah Haji Bidin itu tidak ada sama sekali polisi itu. Akhirnya saya di situ saya pun suntuk, saya nunggu sampai jam 4. Habis dari ketemu ini kali ya istri ngobrol sama siapa? Sama Kapolseknya dan istri pun mengutarakan kamu emang ada bukti buat membongkar itu kalau emang kamu sewa ke Haji Ali. Nah akhirnya ya ada, ya bongkar aja tidak masalah katanya kan. Akhirnya kita bongkar sendiri Pak. Kita bongkar sendiri, bambu ini pun kita taruh di sini, pas di sini bambu. Ya. Nah di sini terus kita bongkar dan si Bidin pun pagi-paginya ngambil pagar bambu dan spanduk dia masalah tanah hak milik dan undang-undangnya lah. Hak milik tulisan. Iya. Nah udah mau undang-undangnya, terus dari situ ya silahkan itu bukan punya saya. Yang penting saya rapihkan punya Anda mau mengambil lagi barang Anda ya so. Kita tidak merusak sama sekali. Nah dari situ terus dia datang lagi, posisi saya lagi benerin empang ganti blower. Dia datang lagi ke sini dengan ucapan katanya empang dia mau diambil alih orang tua saya. Kata saya diambil alih apa, disitulah dia bawa juga satu tentara dan Dari juga ada bukti videonya juga tentara dari Jibidin bawa ke sini. Enggak dari Korea. Enggak, dia nggak nyebut karena saya tanya bapak tugas di mana, mana KTA bapak. Akhirnya dia dengan menurut saya dengan tidak sopan, dia sendal pun dinaikin ke sini, gua bruk, saya lagi duduk posisi di sini. Ini KTA saya, itu KTP, sebenarnya KTA. Iya. Saya gituin. Nah mungkin dari situ bapak saya ke sana, dia ngikutin orang tua saya ke sana. Yang lain udah pada bubar, sekalian bawa bambunya dia, kita pun ada videonya, ada foto. Nah ini kata saya dari TV One mau ngomong sama tentara itu, nggak usah by telepon, by video call kata saya. Lari tentara itu ke sana. Lari. Maksudnya mau wawancara? Iya, saya wawancara, maksudnya apa tujuan bapak ke sini itu. Nah, terus dia lari ke sana. Tidak lama istri datang, emang saya mau ke rumah tentara itu karena katanya dia nunjukin rumahnya di sini di Kapling ini, tinggal nyebrang aja kalau situ nggak terima. Dia sebagai apa itu tentara di sini? Backing aja sebagai kalau intinya sih backing lah, backing. Karena Bidin itu ngomporin, kata dia kalau lahan ini 30 hektar berarti Kapling kena. Nah, pas dia udah ketemu saya di rumah dan saya jawab dong Pak, tanah 30 hektar ataupun 10 meter tergantung dari letaknya. Letak tanah itu, foto tanah itu bisa S, bisa L, bisa T, segituin kan. Nggak mungkin tanah itu sekian meter itu kotak. Iya. Mungkin Mungkin
Ini Dari ada segi hukumnya silakan Pak. instrumennya, tapi yang jelas perbuatan melawan hukum yang kita lihat. Iya. Ibarat utang kayak itu dan apa ada. Tapi yang jelas sudah terjadi pengeroyokan. Iya, Pengeroyokan yang dilakukan ingat ya orang-orang. saya ingat. Udah. Tadi resume aja sedikit sebelum kita Ya. masuk, kita paksakan itu. Ya. Waktu memukul itu siapa namanya? Waktu mukul namanya Kampleng, tukang mie ayam yang dia jualan mie ayamnya dekat rumahnya Jibidin. Waktu kami ayam. Iya. Suruhan Pak. Bukannya orang-orang lokal. Suruhan dari Iya, dia Haji orang Bidin. Pakabi. Oke, tukang mie ayam ya. Iya, Kemudian siapa lagi? Pak RT ikut? Pak RT ikut. Sudah 2 ya. Iya, Masih ada lagi yang turun RT serta RT mau, berapa? tapi belum. RT berapa? RT Maaf. 15 RW 4 Atas nama siapa Pak RT? Amiruddin. Amiruddin. Oke, sudah. Saya akan melihat unsurnya aja. Sekarang kan pidananya kita kejar. Iya. Ya kan, pidananya itu kan kita kejar ke 170. Iya. Kalau 170 itu mengeroyokan. Kita kan pasal. Itu saja yang kita lihat. Nggak usah pasal lebih rendah tidak ada masalah apa-apa. Ke 170 lah. Kalau kita 70 nomor 2 lah. Tapi udah pasti 170 2 orang kan. Iya. Sebenarnya ada lebih dari 2 orang ya. Kalau untuk posisi Bapak pas jatuh di lingkup itu ada posisi 4 orang. Nggak ada yang ngebantu ya mereka ya. Pihak mereka nggak ada yang misahin. Pas giliran saya, karena kenapa saya narik RT saya bengkek lehernya, karena saya ngelihat dengan mata kepala sendiri saya emang RT nginjek dada orang tua saya di sini. Saya tarik, saya bengkek, giliran RT saya bengkek, saya dipisahin. Giliran orang tua saya yang diinjak-injak tidak dipisahin, kan aneh. Berarti bagi saya, berarti lu pun ngikut-ngikut. Kalau saya kan kalau pidana itu satu unsur saja tidak masuk, tidak masuk ya. Ini yang jelaskan sebenarnya ada 2 lagi kan? Iya. Tidak memisahkan. Saya akan menarik ke 55 itu sertanya. Iya, baru memisahkan saya. Oke. Itu saja. Yang penting alat bukti itu bukan bukti ya. Alat bukti itu adalah pertama surat sudah ada. Betul. Visum. Keterangan dari dokter itu apa itu dan saksi ada. Ditambah saksi dari kita. Iya. Karena minimal saksi 2. Iya. Kalau satu saksi bukanlah alat bukti. Oke, kalau 2 sudah berhak dengan keyakinannya, kalau di dalam prakapnya itu kan jelas bahwa laporan itu sudah etik, jadi udah memenuhi syarat. Apakah udah gelar perkara belum? Belum. Pihak penyidik ngomongnya mas saya minggu kemarin katanya mau gelar perkara. Saya tunggu tidak ada sama sekali. Oke. Kedua, saya akan bertanya lagi, surat perintah, surat pemberitahuan hasil penyidikan ada? Tidak ada. Wajib hukumnya minimal 1 bulan sekali. Sudah sejauh ini, dan nanti akan kita kejar dia. Ya, ngomong. Itu strategi kita. Di situ ada Pak Winal, di situ ada Pak Pasti, di situ ada Propam, sejauh mana bekerjanya. Itu nanti teknis kita di dalam menekannya ke kepolisian. Ini lapor di Polsek atau Polres? Polres pun berhenti, apalagi Polsek. Iya. Makanya kita langsung larinya kemarin itu kita berpikir kenapa kita larinya langsung ke Polres laporan ini, karena kita tahu pihak Polsek itu kebanyakan kenal sama Bidin. Karena yang kita tahu yang ini orang kuat ini di sini. kalau orang kuatnya sih saya kurang tahu Pak. Kalau orang kuat Bidin ini yang mengaku punya tanah. betul yang mengaku-ngaku punya tanah. Ada dengar kata punya Haji Muhayyi, Iya. harapan Muhayyi. Iya. Di overgarap ke Bidin mungkin ya. Tidak. Jadi ya, dulu itu Muais sempat quest sama orang tuanya Haji Makbul. Dan di situ kan Madura, Bidin. Bidin bukan Betawi. Kalau Muhayyi kan Madura. Tuh. Sampai Madura. Enggak Pak. Saya Tangerang. Akhirnya saya pun kontrak ini saya berbicara sama Haji Ali kalau emang ini garapan itu mana bukti. Saya pun tidak masalah. Akhirnya dikasihlah untuk bawa bukti surat putusan pengadilan. Putusan pengadilan. Pengadilan. Masalah tanah ini Iya, haknya dia bukan.
di situ Bidin pun, orang tuanya Bidin sudah mengakui tidak memiliki sebidang tanah sedikit pun di lingkup lahan 30 Ada hektar. buktinya. Ada. Jadi dia udah mengaku. Oke. Bahwa dia mengaku ternyata ada kemudian itu kalian bahwa dia tanpa hak. Ya, Bahkan dia mengaku yaitu menyewakan. betul. Sedangkan kita dengan Bidin ya Betul. kontraknya. Kontraknya awal mulanya sama Bidin. Pasal lain lagi tapi lebih tinggi 170 percuma. Kalau contoh pasal di bawah kita pengen yang teratas dulu, nggak masuk di situ dia ke bawah. Terburuk 351 mengakibatkan bapak kenapa ya bapak? Lukanya. Apa lukanya? Luka bapak itu bibirnya pecah. Jadi Sobek, tangan. nonsen apa? Apanya? Sih, alhamdulillah. Yang tangannya, Pak? Kondisinya memar. Sekarang bengkok. Oh, masih bengkok. Sampai sekarang masih bengkok. Di bahu bapak itu memar. Muka, di muka ada, di muka. Muka sini. Eh, Pak Jis, Oh, kita sederhana. Ya. Kalau kita udah nggak sama aja bapak punya utang sama saya, Ya. dia bilang, "Nah, bapak saya pukul. Saya nggak cerita utangnya dulu tuh. Itu hanya permasalahannya. Yang jelas sekarang dia telah melakukan satu tindak pidana yang dia harus bertanggungjawabkan. Sekarang kita akan berharap agar bagaimana jalan berani. Iya. Karena diduga ada kekuatan-kekuatan lain menjadikan ini terhambat. Ya. Itu aja kan. Iya. Tadi ceritanya yang kita penting. Karena Itu nanti Pak Toto bisa diceritain. Ya. Ini. karena saya sering lihat aparat kepolisian sering datang ke rumahnya. Punya power lah dia. Iya. Ada hubungan kedekatan antara polisi-polisi Iya, mengakibatkan ini terhambat, tersumbat. betul. Oke. Nanti kita mungkin apakah Polres jika tidak ya dulu saya pernah Sinaga dulu Bogor Dulu waktu pas penyidikan saksi, Bidin di situ kan saya dibilang sebagai saksi pas laporan itu. Nah, dia pemanggilan saksi itu dia didampingi oleh Polsek. bukan pengacara, nggak ada pengacara dulu. Enggak ada. Amir didampingi oleh polisi yang ngakunya polisi dari Jakarta Timur dan Polsek. Itu ucapan langsung dari saksi saya. Kita menganggap nggak ada terlalu ya kan. Polisi pun bisa masuk penjara. Kan, Iya. sekarang kan polisi nggak boleh, polisi ada kan organisasi. Kalau kita panjang nggak selesai itu. Kita hanya tahu ini substansinya. Sekarang yang jelas kita telah melaporkan tindak kejahatannya. Yaitu apa? Dilaporkan 170 170. pas. Oke. Ini tersumbat. Karena saya melaporkan di situ, kata saya ini pengeroyokan melebihi dari satu jenis pengeroyokan. Terhadap barang atau orang lah sama Iya. aja lah itu. Nah, terus kan pertama itu yang pas kita pengaduan orang itu polisi itu berbelit. Kata saya ya saya mintanya 170 dong, karena ini pengeroyokan. Dia pengen 351. Iya, ini pengeroyokan. Ada apa-apa. Digituin kan. Pasti dibilang di situ itu karena istri mengucapkan nama Haji Bidin di orang pas pertama kita bikin laporan. Harusnya lah, kok 351 ya 170 dong. Ini udah jelas-jelas melebihi satu orang. Nah, Anda sebagai apa ya? Saya sebagai putranya si pelapor dan saya pun sebagai saksi. Jadi nego itu ya berdebat tentang pasal ya. Iya lama. Biasa. Polisi kalau bisa yang seringnya dengannya. Iya, akhirnya Tidak perlu istri ngoceh-ngoceh itu di ruangan akhirnya ditulis 170. mulai menempati ini dari kapan Menepati lahan ini. lahan ini? Lahan ini kita menepatinya itu dari tahun 2001 Ya, Juli kayak 2021. Sudah 20 tahunan. 2021. udah 2 tahun kan. 2 tahun. Awalnya begini, udah bentuk begini anunya. Ini rawa. Oh, rawa. Makanya dulu kalau masalah kontrak sama kontraknya itu yang tahu istri saya, orang tua saya sama adik ipar. Tapi emang yang jelas-jelas mutlak yang saya tahu uang itu emang sejumlah 30 juta dikasih ke Haji Bidin. Dan Ada bukti-bukti ya. bukti sih kita Kasih kalau dari kwitansi itulah setelah pembangunan ini jadi kenapa nominalnya tidak 30 juta Pak, nominalnya cuma 12 juta dan kontrak itu 1 tahun. Pemikiran kita kan kenapa kita diam di situ, ditulis dulu mungkin 12 juta, setelah tahun berikutnya mungkin ditulis lagi karena kita kira kita masih ada uangnya. Ternyata kita disuruh hengkang. Jadi ini dibuat sendiri ini anehnya. Kalau bangunan kita buat sendiri.
Enggak, ini tempat lokasi ikannya ini. Iya, itu bangunan. Buat sendiri. Iya. Dari rawa ya. Iya, dari rawa. Udah berapa? Kira-kira berapa itu pengeluaran? Pengeluaran Sehingga itu terjadi. kurang lebih sama ngasih duit 30 juta itu 195 Dari semuanya? global semuanya. Rinciannya. Ya, rincian. Ini ada kwitansinya. Ini begini, Mm-mm. nggak ada kwitansinya. Karena begini. Ada, Kalau sorry. sudah keluar-keluar. Oke. Udah semua ya? Iya. Oke. Karena apa? Paham. Nanti kan ruh Bapak kita ambil. Kita berbicara apa yang seperti Bapak. Cuma kita adalah memang penegak hukum sebagai advokat yang harus apa yang Bapak jelaskan kepada kita. Nggak lebih dan nggak kurang. Tapi kita yakini bahwa ini sudah telah. Kenapa kesempatan itu aja? Keinginan kita satu. Bukan lagi ultimum remedium. Bukan lagi jam terakhir. Udah nggak ada waktu lagi, udah kita harus jeblos gitu ya. Iya. Dan Isak pun sering dia nggak sering sih ya, terkadang minta uang itu sama saya lewat WA telepon, bukan BW chat. Isak ini siapa? Isak ini penyidik Veteranas minta uang ke saya. Veteranas. Iya, kata dia ya gua kan meriksa orang kan pertama tuh. Pokoknya setiap kita datang ke Polres, misal saya sama bapak udah selesai, bapak suruh keluar. Kalau nggak ini dia tanya aja sama bapak kan, jadi dia negosiasi sama saya. Berapa udah kena? Nggak usah. Saya sih nggak ngitung ya pak ya. Kok ada sejuta? Lebih. Dia udah menerima lah ya, Udah gratifikasi ya. Iya, dan di situ pun dia menerima uang itu, emang uang itu saya amplopin. Iya. Waktu pertama kali saya ngasih uang bersama waktu pas penyidikan bapak Pak Jamal, emang saya ngasih uang tuh di kamar mandi, karena dia nyuruhnya kamar mandi. Iya. Karena Oke. saya ajak ketemu di luar dia nggak mau. Jadi di kamar mandi itu ada kamera. Jadi saya masuk. CCTV. Iya, saya masuk kamar mandi, dia di belakang saya. Oke Pak. Kalau boleh saya tahu nih, sekarang saya mau tanya ke Bapak ya. Awal kejadian pemukulan itu Pak, bagaimana itu Pak? Awalnya. Ya, awal kejadian pemukulan pertama Pak RT sama Haji Bidin datang ke sini menunjuk bambu Ono. Iya. Itu bambu punya siapa? Kamu pagar di situ. Belum saya jawab, dia menghina Langsung. saya. Belum saya jawab. Tapi pemukulan awal itu siapa Pak? Belum mukul. Oh belum. Iya. Begitu kamu tuh orang miskin, Gitu. pakai otak. Kata Haji Bidin. Kata Haji Bidin. Sampai kejadian di luar, terus dia pulang ke sana sambil jalan kita argumen lah gitu berdebat masalah bambu yang dia tunjuk, misalkan kita ngambil bambu dia, bambu yang ada. Iya. Padahal bambunya udah dibawa Pak, udah dibawa ke sana anak-anak buahnya Haji Bidin. Terjadi keributan di luar, bukan di luar. di luar depan Bang Eko. Di situ ada perdebatan lagi tuh, seolah-olah Haji Bidin membiarkan gitu perdebatan itu supaya terjadilah suatu keributan. Jadi dia agak jauh Haji Bidin. Terjadilah perdebatan sampai terjadi pemukulan. Begitu Kampleng mukul saya. Siapa yang duluan mukul? Kampleng. Anak buahnya Haji Bidin juga. Taruhlah karyawannya gitu. Haji Bidin mukul saya jatuh. Saya jatuh diinjak sama Kampleng, terus Pak RT nyusul nginjak. RT saya sendiri tuh Pak. Nah yang saya pertanyakan nanti, apa salah saya? Salah saya sama RT apa? Salah saya sama Kampleng apa? Saya persoalannya sama Haji Bidin. Kenapa sampai saya dikeroyok? Kalau nggak ada anak saya yang narik, saya mati Pak. Karena dia nggak berhenti nginjak. Kalau nggak ada mantu saya yang ngambil Pak RT, saya tewas hari. Ada videonya ya? Iya. Sudah ada. Oke. Jadi terjadilah akhirnya saya pusing, saya dibawa ke rumah sakit di Visum. Langsung dibawa ke rumah sakit. Langsung hari itu saya Iya, sakit di Visum, diobati. Yang saya rasakan di leher Pak. Ini penginjakan tuh di leher, di dada, sama di tangan. Tangan saya bengkok di tiga nih. Berapa hari terasa itu Pak? Ya Sakit hari itu sampai selanjutnya sampai Sampai- sakit. sampai sekarang. Iya pinggang ini kalau sakit gitu. Karena jatuh saya kan terduduk gitu. Sampai nginep di rumah sakit.
enggak. Waktu Enggak. itu saya di enggak minat. Hmm. Nah, terus ini Pak yang saya pertanyakan lagi. Iya. RT itu ada masalah apa sama saya? Iya. Komplain ada masalah apa? Yang ada masalah Haji Bidin. Nah setelah udah kejadian gini, saya mohon pada bapak-bapak semua ini, Mm-mm. Haji Bidin itu sekuat apa sih dia kebal hukumnya? Kok dia sampai membiarkan gitu? Tapi tahu nggak Haji Bidin itu Pak? Dari pertamanya tahu nggak orangnya? Antasari. Karakternya segala macam dia. Haji Bidin Haji Bidin itu. Wah. parah Pak, Parah. menghina Pak, Oh, miskin pakai otak, mafia tanah. mafia tanah. Iya ada rekamannya, mafia tanah, mafia tanah. Gede itu kan. Wah, siapa dia? Saya kan nggak ada urusan mafia, saya urusannya kontrak. Gitu. Kenapa saya diteriakin mafia? Ya, samanya kalau itu kan hebat. Sebenarnya Dia kan belakang. jangan-jangan ya kan yang teriak maling juga gitu. Dia teriak saya mafia tanah, dituduh habis-habisan Pak, diintimidasi. Kerugian Bapak selama Waduh, besar penyakit. Kalau dihitung dari Ya. sampai sekarang Pak, Ya. itu dihitung Untuk berobatnya maksudnya. Iya, berobatnya aja, Ya. berobatnya di sekitar 8 juta, 7 juta, Kurang lebih ya. kurang lebih segitu. Karena kita kan Hmm. terapi. Kalau bangsa kerugian sampai pemancing juga, sampai saat ini pemancing takut Pak. Iya. Dampak itu Dampak. Dampak, berakibat kerugian material dan imaterial. ya itu dampaknya besar sekali. Kalau penghasilan saya satu hari taruhlah 300 atau 400 ribu, itu hilang lenyap selama 4 bulan 5 bulan ini. Iya. Merugikan. Secara material. Oh, dari bulan 10. Dari bulan 10 kita dicekor terus. Nah, yang mancing juga Kabur Pak. takut kan. Antar gua ada keributan. Nyecer itu dia maksudnya untuk apa? Ya, kan, Bikin disuruh kerusuhan aja. tutup. Suruh tutup aja alasannya. Gila, sok. Sok terapi Untuk lah. terapi. Ya, gitu aja Pak. Oke, kita tahu Pak cukup. Ya. Kalau saya nggak banyak, saya hanya penting ada satu unsur benar-benar ini